Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5692-1 di setiap sisi. Lu Ming telah berhadapan dengan seorang kultivator kosmos setengah langkah dari ras hampa. Tang Feng telah mengawasi kultivator kosmos setengah langkah lainnya dari ras hampa. Ahli setengah langkah tingkat alam semesta dari ras hampa tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan Tang Feng. Dia juga ditangani dan ditekan oleh Tang Feng. Mereka berdua menyerang yang lainnya lagi. Tidak, tidak. Wajah Kaisar Darah Jahat pucat dan dia ketakutan. Ia berusaha sekuat tenaga, tetapi ia terjerat oleh Kaisar Buaya dan Raja Semut. Ia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kesadaran abadinya melihat bahwa Lu Ming dan Tang Feng telah menghabisi seorang kultivator ras hampa tingkat alam semesta setengah langkah dalam beberapa gerakan. Aura Lu Ming telah terkunci padanya. Ini hampir membuatnya ketakutan setengah mati. Enyah. Kaisar Darah Jahat meraung dan menggunakan keahliannya yang unik, teknik penghancur abadi darah jahat. Akan tetapi, meskipun jurus ini kuat, bagaimana mungkin yang lain, yang juga merupakan dewa kosmos setengah langkah, menjadi lemah. Kaisar Buaya dan Raja Semut telah berubah menjadi wujud asli mereka. Tubuh mereka besar, dan mereka memiliki cangkang yang keras. Pertahanan mereka luar biasa. Mereka memblokir serangan Kaisar Darah Jahat dan melancarkan serangan balik. Kaisar Darah Jahat dipukul oleh Raja Semut, dan tubuhnya hampir meledak. Pada saat ini, Lu Ming telah tiba. Dia mengayunkan tombak panjangnya ke bawah dan sinar tombak besar menekan ke bawah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tidak, Kaisar Darah Jahat berteriak ngeri dan mencoba membela diri. Namun, dia sudah terluka saat bertarung melawan Kaisar Buaya dan Raja Semut. Bagaimana dia bisa menahan serangan Lu Ming sekarang? Saat cahaya tombak itu menekan ke bawah, tubuh Kaisar Darah Jahat itu terkoyak menjadi beberapa bagian. Kaisar Buaya dan Raja Semut memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan jurus-jurus mematikan mereka. Energi penghancur menyapu, mencabik-cabik daging dan jiwa abadi Kaisar Darah Jahat menjadi berkeping-keping. Aku serahkan Kaisar Darah Jahat padamu. Lu Ming meninggalkan pesan untuk Kaisar Buaya dan Raja Semut sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Kaisar Darah Jahat terluka parah dan tidak bisa melawan lagi. Satu orang saja bisa dengan mudah menekannya, apalagi dua orang. Jumlah ahli dari kedua belah pihak jauh melebihi jumlah ahli dari kubu Nirvana. Selain itu, ada dua ahli hebat, Lu Ming dan Tang Feng. Dike juga telah mengungkapkan sebagian kekuatan sejatinya dan jauh lebih kuat daripada kubu alam semesta setengah langkah. Dengan susunan seperti itu, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran. Orang-orang dari kubu Nirvana bahkan tidak bisa melarikan diri. Saat alam semesta setengah langkah ditangani satu demi satu, beberapa orang bebas menyerang susunan abadi perkemahan alam Nirvana. Di bawah pengepungan banyak alam semesta setengah langkah, formasi abadi dari kam alam Nirvana dengan cepat hancur. Para dewa sejati, Raja Abadi, dan kuasi abadi di dalamnya melarikan diri ke segala arah, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dan terus-menerus diburu. Pembantaian ini tidak berlangsung lama sebelum berakhir. Ke-17 alam semesta setengah langkah dari kubu alam Nirvana telah musnah sepenuhnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Sebagian besar makhluk abadi sejati, Raja Abadi, dan makhluk abadi semu juga telah terbunuh. Hanya beberapa yang beruntung yang berhasil melarikan diri, jadi mereka tidak lagi menjadi ancaman. Lu Ming dan yang lainnya membersihkan medan perang tanpa ragu-ragu. Mereka menyimpan sejumlah besar senjata abadi. Kultivasi Qiu-Qiu membutuhkan sejumlah besar material logam berkualitas tinggi dan senjata abadi. Lu Ming tidak akan menahan diri. Mereka juga menginginkan beberapa mayat ahli. Lu Ming dan yang lainnya tidak bersikap sopan dan menyimpannya. Mayat para ahli ini akan menjadi harta yang tak ternilai setelah mereka dimurnikan. Setelah memurnikan daging dan darah dari makhluk abadi sejati dan Raja Abadi, itu akan sangat membantu makhluk abadi semu. Itu dapat membantu makhluk abadi semu memperkuat dan mengembangkan tubuh fisik mereka. Dan daging dan darah dari alam semesta setengah langkah sangat membantu para keabadian sejati. Sangat sulit untuk menerobos ke alam abadi sejati, dan hanya sedikit harta yang dapat membantu. Namun, daging dan darah dari alam semesta setengah langkah lebih cocok daripada harta ini. Di masa lalu, alam semesta setengah langkah adalah penguasa alam semesta.
Bisakah mereka membunuh alam semesta setengah langkah dan mendapatkan daging mereka? Bahkan para jenius dari ras surga akan merasa sulit mendapatkan daging dan darah dari alam semesta setengah langkah untuk dibudidayakan. Sekarang ada kesempatan seperti itu, Lu Ming dan yang lainnya tidak akan melewatkannya. Setelah memurnikan daging dan darah dari alam semesta setengah langkah ini, itu dapat memungkinkan kultivasi para dewa sejati di alam yang maju dengan pesat. Bahkan daging dan darah dari alam semesta setengah langkah memiliki efek tertentu pada Raja Abadi. Dari 17 alam semesta setengah langkah dari kosmos agung nirvana, Lu Ming dan yang lainnya telah menguasai 12 di antaranya. Meskipun orang-orang dari kam reruntuhan yang kacau itu enggan dan hati mereka sakit, mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Tuan Lu, kudengar kalian menyerang kosmos besar Minghe, kosmos besar hampa, dan kosmos besar jahat. Kalian benar-benar cepat. Kekacauan tak terbatas berkata sambil tersenyum. Ia tampak memuji Lu Ming dan yang lainnya karena kecepatan mereka, tetapi semua orang dapat mendengar kecemburuan yang kuat dalam nada suaranya. Haha, kita serang duluan untuk mencegah mereka kabur. Sekarang kita hanya punya skeleton Grid Cosmos dan paramita Grid Cosmos, akan mudah untuk menghadapi mereka. Kita tidak perlu khawatir mereka kabur. Lu Ming berkata tanpa tersipu. Orang-orang dari kosmos yang luas merasa hina. Takut melarikan diri. Selama pasukan tempur tingkat atas dari berbagai alam semesta berhasil dilawan, orang-orang yang tersisa dari berbagai alam semesta tidak akan bisa melarikan diri. Selama mereka mengirim 2 alam semesta setengah langkah ke sana, tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, mereka hanya bisa memandang rendah dirinya dalam hati. Mereka masih harus tersenyum agar tidak menjadi sasaran Lu Ming dan yang lainnya. Kita akan mengambil 1 tulang kosmos agung dan 1 kosmos agung paramita masing-masing. Anda dapat memilih kosmos agung manapun yang Anda inginkan. Kata Lu Ming. Saat itu, alam semesta paramita tiba-tiba memberontak dan membunuh beberapa, kaisar, alam semesta reruntuhan kita yang kacau. Ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Saya pernah bersumpah bahwa saya secara pribadi akan membawa orang untuk menginjak-injak alam semesta paramita untuk membalas dendam. Oleh karena itu, kami memilih alam semesta paramita. Jalan kekacauan yang tak berujung. Lu Ming tersenyum. Ini sesuai dengan harapannya. Kubu Nirvana Realm jauh lebih kuat daripada Bone Grid Cosmos dan memiliki lebih banyak sumber daya. Kubu Chaos Ruins tentu saja ingin memilih Nirvana Realm Grid Cosmos. Adapun perseteruan di antara mereka, itu hanya alasan. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kalian menuju ke kosmos besar paramita, dan kita akan menuju ke kosmos besar kerangka. Lu Ming langsung menyetujuinya. Mereka sudah mendapatkan cukup banyak hal dari perjalanan ini. Dia harus meninggalkan beberapa keuntungan untuk kam reruntuhan yang kacau sehingga akan lebih mudah baginya untuk melakukan berbagai hal nanti. Mereka langsung terbagi menjadi 2 kelompok. Para ahli dari kam reruntuhan yang kacau menuju kosmos besar paramita, sementara Lu Ming dan yang lainnya menuju kosmos besar kerangka. Jelaslah bahwa kosmos besar kerangka telah menerima berita tersebut. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, makhluk hidup Dao abadi yang tetap tinggal untuk menjaga tempat itu telah meninggalkan kosmos besar kerangka bersama sebagian dari elit mereka dan melarikan diri ke dalam kekacauan yang luas. Tentu saja, mereka juga mengambil sumber daya. Mereka pasti tidak melarikan diri jauh. Kalian berpencar dan kejar mereka. Lu Ming memberi instruksi pada Raja Semut dan yang lainnya. Kultivasi makhluk hidup abadi pihak lain, seperti alam semesta sungai Netherworld dan alam semesta hampa, tidak akan terlalu tinggi. Para master sejati semuanya telah pergi berperang, dan beberapa makhluk hidup abadi yang tertinggal tidak akan memiliki kultivasi yang tinggi. Tanpa basis kultivasi yang tinggi, mereka harus berhati-hati dalam kekacauan yang besar. Mereka tidak bisa terlalu cepat. Tidak sulit bagi Raja Semut dan yang lainnya untuk mengejar mereka. Raja Semut dan 9 alam semesta setengah langkah lainnya berpisah dan mengejar. Adapun Lu Ming dan Tang Feng, mereka membawa Fei Yao dan makhluk abadi lainnya dan memasuki alam semesta kerangka yang agung. PS, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Saya pernah melihat beberapa pembaca mengatakan bahwa mustahil untuk membuat atau menempa teknik abadi atau senjata abadi. Dikatakan bahwa tidak seorang pun di lautan semesta dapat menciptakannya. Pikirkanlah. Di masa lalu, hanya ras surga di lautan semesta yang memiliki tingkatan semesta, dan jumlahnya hanya sedikit.
Kebanyakan orang berpikir bahwa mustahil untuk menciptakannya tanpa tingkatan semesta yang bergerak. Namun, mungkin tidak demikian bagi mereka yang berada di atas tingkatan semesta. Kurung siku tutup. Itu tidak mungkin. Hanya saja kebanyakan orang belum pernah bersentuhan dengannya, jadi mereka pikir itu tidak mungkin. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Misalnya, makhluk-makhluk di jalan surgawi itu abadi, tetapi tidak ada pula yang mutlak. Mereka juga akan mati ketika mereka bertemu dengan kekuatan yang lebih kuat. Itu prinsip yang sama. Bab 5693, Asal-usul tulang. Lu Ming dan Tang Feng membawa orang-orang ke alam semesta kerangka yang agung. Namun, hampir tidak ada ahli yang tersisa di alam semesta kerangka yang agung. Sebagian besar orang yang tersisa berada di bawah alam abadi sejati. Mereka tidak berminat untuk melawan siapapun di bawah alam keabadian sejati. Meskipun kosmos besar kerangka itu merupakan salah satu kekuatan utama yang menyerang tanah tak ternoda saat itu, namun kekuatan itu tidak sekejam dan seganas kosmos besar yang jahat itu, jadi tidak perlu memusnahkan mereka. Siapapun yang berada di bawah alam abadi yang sejati dapat dijadikan budak. Mereka memindai tempat itu dengan indera abadi mereka dan mencari sumber daya dan harta karun yang ditinggalkan oleh kerangka kosmos yang agung. Mereka menjarah segalanya. Ada sebuah danau di tengah kerangka kosmos besar itu. Danau ini sangat luas dan airnya hitam seperti tinta. Seolah-olah danau ini terbentuk dari tinta dan airnya sangat kental. Ini adalah tanah suci nomor satu di alam semesta kerangka yang agung. Hal ini disebabkan karena sebagian besar makhluk hidup di jagat raya besar ini berasal dari danau ini. Danau ini dikenal sebagai tanah asal para makhluk hidup penyusun kerangka kosmos agung. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana makhluk-makhluk dari alam semesta kerangka itu muncul. Saya tidak menyangka mereka akan merangkak keluar dari danau ini. Lu Ming mengamati danau itu dan merasa sangat penasaran. Makhluk hidup di alam semesta besar yang berbentuk kerangka itu semuanya adalah tulang dan tidak dapat bereproduksi. Bagaimana mereka dapat meningkatkan jumlah mereka dan mempertahankan kemakmuran? Lu Ming dan yang lainnya selalu penasaran tentang hal ini. Setelah tiba di sini, dia belajar tentang tempat asal ini dari makhluk hidup di tempat ini dan mengerti. Makhluk hidup di jagat raya kerangka pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian dari mereka adalah kerangka yang telah berjalan keluar dari tempat asal. Saat mereka berjalan keluar, mereka memiliki kecerdasan. Bagian kedua adalah tentang bentuk kehidupan lain di lautan semesta yang mati dan membusuk, berubah menjadi boneka tulang. Mereka melahirkan kecerdasan mereka sendiri dan kemudian bergabung dengan kerangka semesta yang agung. Cara lainnya adalah makhluk lain di lautan semesta mati dan membusuk, berubah menjadi boneka tulang tanpa kesadaran. Para ahli dari kosmos besar kerangka akan mengumpulkan tulang-tulang ini dan melemparkannya ke tanah asal. Seiring waktu, mereka juga akan memperoleh kesadaran. Pada masa lalu, kerangka kosmos besar telah terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu dihuni oleh manusia dari negeri asal, sedangkan kubu yang lain dihuni oleh kerangka makhluk dari lautan semesta. Akan tetapi, selama ini, selalu saja faksi-faksi yang telah meninggalkan tanah asal mereka yang lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Pasti ada rahasia di bawah danau ini. Aku akan menyelidikinya hari ini, kata Tang Feng. Saya akan mencobanya. Setelah berkata demikian, kereta terbang itu melambaikan tangannya dan sebuah senjata abadi terbang ke dalam danau. Ketika senjata abadi itu terbang ke danau, air danau yang tak berujung melilitnya, mengubahnya menjadi hitam seperti tinta. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Bahan senjata abadi itu perlahan berubah, dan bersinar dengan jejak cahaya putih. Senjata abadi itu sebenarnya berubah menjadi kerangka. Air danau sebenarnya akan mengubah senjata abadi menjadi tulang. Mengumpulkan. Kereta terbang itu berteriak dan menyimpan senjata abadi miliknya. Ia menuangkan energi abadi ke dalam senjata itu dan mengeluarkan semburan gas hitam. Baru kemudian senjata abadi itu pulih. Akan tetapi, ia juga dapat mengatakan bahwa meskipun air danau itu kuat, itu tidak akan menjadi ancaman bagi alam semesta setengah langkah. Senior, mari kita turun dan melihatnya. Lu Ming menatap Tang Feng. Ayo, Tang Feng mengangguk. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya surgawi dan bergegas masuk ke danau. Begitu mereka memasuki danau, ki hitam mengalir deras ke arah mereka dari air danau, mencoba mengebor tubuh mereka dan mengubah mereka menjadi tulang. Namun,
Mereka berdua sangat kuat, dan energi abadi mereka terjalin dengan makna yang mendalam, membuat mereka abadi dan tidak dapat dihancurkan. Mereka dengan mudah memblokir gas hitam tersebut. Keduanya dengan cepat terjatuh dan bergegas ke dasar danau. Semakin dalam ia menyelam, semakin kuat gas hitam yang muncul dari air danau. Tetapi ini juga menunjukkan arah bagi keduanya. Itu karena semakin dekat mereka dengan sumbernya, semakin kuat kekuatannya. Selama mereka berdua dekat dengan sumber kekuatan, mereka pasti bisa menemukan sumbernya. Danau ini sangat dalam. Mereka berdua telah menyelam puluhan ribu mil dan baru mencapai dasarnya setelah beberapa jam. Dasar danau itu gelap gulita tanpa seberkas cahaya pun, tetapi mereka berdua masih dapat melihat dasar danau itu dengan jelas dengan mata surgawi mereka. Dia melihat dasar danau itu dipenuhi tulang-tulang. Kerangka-kerangka dengan berbagai bentuk dan ukuran saling berdempetan. Tidak diketahui berapa jumlahnya. Kebanyakan dari mereka adalah kerangka makhluk dari lautan semesta. Selama bertahun-tahun, perang telah terjadi di lautan semesta, dan ada makhluk yang mati setiap saat. Selama jutaan tahun, banyak sekali makhluk yang mati. Jelaslah bahwa makhluk hidup dari alam semesta kerangka telah diam-diam mengumpulkan mayat dan melemparkannya ke tanah asal. Setelah beberapa waktu, mereka pasti akan menciptakan pasukan kerangka. Jika kerangka kosmos besar tidak dihancurkan, ia pasti akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Kekacauan perang sungguh lebih menguntungkan bagi dunia bawah. Di alam yang, kekuatannya akan semakin melemah setelah perang besar. Tentu saja, ini tidak termasuk kosmos besar jiwa dewa. Adapun dunia bawah, kekuatannya akan meningkat seiring dengan kekacauan perang. Hal ini terjadi pada kosmos besar yin yang jahat dan kosmos besar kerangka. Akan tetapi, sebelum pasukan kerangka dapat muncul, kosmos kerangka yang agung telah dihancurkan. Keduanya merasakan kekuatan gas hitam di danau, lalu mereka menuju ke satu arah. Tiba-tiba, beberapa kerangka membuka mata mereka dan menerkam ke arah Lu Ming dan Tang Feng. Tampaknya kerangka-kerangka ini telah mengembangkan tingkat kecerdasan tertentu. Ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Dia mengarahkan jarinya dan cahaya tombak itu meledak, menghancurkan kerangka-kerangka itu. Kecerdasan spiritual yang tidak terlalu kuat juga hancur total. Akan tetapi, pecahan-pecahan baju besi tulang itu kembali terkumpul bersama oleh Ki Hitam, membentuk satu set baju besi tulang yang lengkap. Namun, ia tidak lagi memiliki kecerdasan dan tergeletak di tanah. Selama waktu yang cukup berlalu, ia akan memperoleh kecerdasan lagi. Mereka berdua mengabaikannya dan terus maju. Setelah itu, mereka terus-menerus diserang oleh kerangka-kerangka itu. Semua kerangka itu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka telah mengembangkan sedikit kecerdasan. Namun, kemampuannya jauh lebih rendah daripada Lu Ming dan Tang Feng. Ia dengan mudah dihancurkan berkeping-keping oleh mereka berdua, dan kecerdasan spiritualnya pun musnah. Tulang abadi. Lu Ming menemukan kerangka emas yang menerkam ke arahnya. Kerangka emas ini lebih kuat daripada yang lainnya, dan memiliki tekanan dao abadi yang samar. Inilah tulang-tulang yang terbentuk setelah seorang yang abadi telah jatuh. Saat itu, ketika lorong menuju alam semesta purba telah terbuka, para ahli di bawah asal telah memasuki alam semesta purba. Di antara para jenius teratas, ada tulang abadi alami dari kerangka kosmos besar. Dia meninggal kemudian dan dibawa kembali oleh orang-orang dari alam semesta kerangka yang agung. Dikatakan bahwa dia bahkan dapat melahirkan makhluk hidup baru di kemudian hari. Sepertinya dia telah menempatkannya di danau ini. Tentu saja, tulang abadi di depannya bukanlah tulang yang ada saat itu. Wah, tulang abadi itu tidak terkecuali. Tulang itu meledak hanya dengan satu jari dari Lu Ming. Bahkan tulang raja abadi dapat diurus hanya dengan satu jari di tangan Lu Ming, apalagi tulang abadi yang sebenarnya. Akhirnya mereka berdua berjalan selama beberapa jam lagi dan akhirnya tiba di sumbernya. Di depannya, sebuah bola besar melayang di udara. Kalau bola ini diletakkan di langit berbintang di alam semesta sebelum adanya alam semesta purba, ukurannya pasti sebesar bintang. Kabut hitam tak berujung menyebar dari bola. Bab 5694, Bola Ajaib, Tulang Alam Semesta. Tidak hanya kabut hitam menyebar dari bola, Lu Ming dan Tang Feng juga melihat beberapa kerangka perlahan merangkak keluar dari bola. Begitu merangkak keluar, ia meraung dan menyerang Lu Ming dan Tang Feng. Namun, ia sangat lemah, hanya setara dengan makhluk abadi dan dengan mudah dibunuh oleh mereka berdua. Namun,
mereka berdua tidak tenang. Jadi, kerangka dari kosmos agung telah merangkak keluar dari bola ini. Apa isi bola itu? Apakah jumlah kerangkanya tak terbatas? Atau apakah itu pintu yang mengarah ke suatu tempat dengan kerangka yang tak terbatas? Hal ini terjadi karena, selama kurun waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kerangka kosmos besar telah melahirkan kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar milik Shifter dan semacam rune muncul. Dia ingin melihat melalui bola itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi, ia terhalang oleh suatu kekuatan dan tidak dapat dilihat sama sekali. Di matanya, itu hanya bola hitam. Asyik, Tang Feng mengayunkan pedang hitam Qi, memotong permukaan bola. Ledakan, Qi pedang menghilang, tetapi tidak ada satupun tanda di permukaan bola. Bahan yang keras sekali. Lagi, Tang Feng menebas lagi dengan pedangnya. Serangan pertama, Tang Feng hanya menggunakan 30% kekuatannya, tetapi pada serangan ini, Tang Feng menggunakan 100% kekuatannya. Bahkan alam semesta setengah langkah akan terpotong setengah oleh pedang ini. Namun, ketika cahaya pedang mengenai permukaan bola, tetap saja tidak meninggalkan jejak. Bola bundar ini bahkan lebih keras dari senjata abadi yang terbaik. Karena Tang Feng tidak bisa meninggalkan jejak di sana, Lu Ming tidak perlu bergerak. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyimpannya. Mata Lu Ming berkedip. Jika bola ini digunakan dengan baik, itu pasti akan menjadi harta yang tak ternilai yang tidak dapat dibandingkan dengan senjata abadi biasa. Dapat dikatakan bahwa bola ini telah menciptakan kerangka alam semesta yang besar. Lu Ming menekankan tangannya ke depan dan gelombang energi surgawi menyembur keluar dan melilit bola itu. Tanpa diduga, itu efektif. Saat energi surgawi dikompresi, bola itu dengan cepat menyusut dan akhirnya menjadi seukuran kepalan tangan, yang ditangkap oleh Lu Ming. Tidak ada yang aneh. Lu Ming mencoba, tetapi ia tidak menemukan kegunaan bola bundar itu. Bola itu tidak dapat digunakan untuk menyerang atau menjebak musuh. Mereka juga tidak menyerang Lu Ming dan Tang Feng. Kalau saja dia tidak melihat ada kerangka yang merangkak keluar, dia akan mengira itu hanya bola biasa. Tentu saja, itu masih bagus untuk pertahanan. Setidaknya, itu tidak bisa dihancurkan. Lu Ming langsung teringat pada iblis tulang. Bola ini sangat cocok untuk iblis tulang. Jika dia bisa membiarkan iblis tulang berkultivasi, apakah kultivasinya akan meningkat pesat? Kemudian, Lu Ming mengeluarkan senjata abadi yang berbentuk seperti botol dan memasukkan bola ke dalam botol. Benda ini sungguh tak terduga dan sama sekali tak terduga. Lu Ming tidak berani membawanya begitu saja. Lebih baik dengan senjata abadi yang memisahkan mereka. Setelah menyimpannya dalam botol, ia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, berencana untuk membawanya kembali dan mempelajarinya. Mereka berdua menjelajahi dasar danau lagi. Selain bola, tidak ada yang lain. Mereka berdua tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan danau. Mereka bertemu dengan kereta terbang dan yang lainnya dan menunggu di kosmos besar kerangka untuk Raja Semut dan yang lainnya kembali. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum Raja Semut dan yang lainnya kembali satu persatu. Makhluk hidup dao abadi dari kerangka kosmos besar yang telah melarikan diri sebelumnya semuanya ditangkap oleh Raja Semut dan yang lainnya, dan semua sumber daya yang telah diambil disita. Mari kita pergi dan melihat kosmos agung Paramita. Kata Lu Ming. Dia tidak tahu bagaimana keadaan kam reruntuhan yang kacau ketika mereka menyerang alam semesta besar Paramita. Lu Ming berencana untuk pergi dan melihatnya. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Sekarang, jarak antara kosmos besar tulang dan kosmos besar Paramita sudah sangat dekat. Mereka akan segera tiba. Yang mengejutkan semua orang, kosmos agung Paramita belum ditangkap. Dari jauh mereka bisa mendengar gemuruh dahsyat yang berasal dari alam semesta besar Paramita. Terlihat bahwa penghalang kosmos agung Paramita telah hancur dan banyak retakan muncul. Melalui celah itu, orang dapat melihat cahaya abadi bersinar. Lu Ming dan kelompoknya saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kam reruntuhan yang kacau memiliki lebih dari selusin alam semesta setengah langkah. Bahkan jika alam semesta besar Nirvana berada di puncaknya, ia tidak akan mampu menghentikan begitu banyak ahli dengan teknik susunannya, apalagi fakta bahwa tidak ada ahli dengan level yang sama di alam semesta besar Nirvana saat ini. Namun sekarang, para ahli dari kubu Nirvana semuanya telah gugur, dan beberapa makhluk dao abadi yang tersisa tidak terlalu kuat.
Bagaimana mereka bisa bertahan begitu lama? Apakah teknik susunan kosmos agung nirvana begitu kuat? Mereka melewati celah penghalang alam semesta dan memasuki alam semesta agung paramita. Benar saja, dia melihat para ahli dari perkemahan reruntuhan yang kacau masih menghancurkan susunan tersebut. Benua paramita yang luas diselimuti oleh formasi besar. Formasi itu beredar dan memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyerang. Formasi itu mengaktifkan sinar cahaya surgawi untuk melakukan serangan balik. Namun, dapat dilihat bahwa formasi ini sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya. Formasi ini berada di ambang kehancuran dan hampir hancur. Yang paling menarik perhatian Lu Ming dan yang lainnya adalah inti dari susunan itu. Ada sepotong tulang putih yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan, yang sangat meningkatkan kekuatan susunan itu. Apa yang terjadi? Kenapa kalian tidak menerobos formasi ini setelah sekian lama? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke kekacauan tak terbatas. Ketika dia melihat Lu Ming dan yang lainnya datang, kekacauan tak terbatas terbang ke sisi mereka dan berkata, "Lihat, inti dari formasi pelindung benua nirvana adalah sepotong tulang putih. Itu menyediakan energi yang tak terbatas untuk formasi dan sangat meningkatkan kekuatan formasi. Itulah sebabnya kami tidak dapat menghancurkannya untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, formasi itu akhirnya akan hancur. Serangga tulang apa ini? Kuat sekali." Lu Ming berkata sambil mengamati bagian pelindung tulang itu dengan cermat. "Dugaan kami adalah itu adalah pelindung tulang bermutu alam semesta." Kekacauan tak terbatas berkata dengan ekspresi berat. Semua orang terkejut. Memang, setelah mengamati lebih dekat, Lu Ming merasakan aura yang familiar. Itu adalah aura tingkat alam semesta. Benar, itu adalah pelindung tulang kelas alam semesta. Namun, pelindung itu akan segera rusak, dan tidak banyak energi yang tersisa. Selain itu, pelindung itu menyediakan sejumlah besar energi untuk formasi susunan, jadi kalian tidak langsung merasakannya. Suara Ye King juga terngiang dalam benaknya. Sebenarnya ada pelindung tulang tingkat alam semesta di kosmos besar paramita. Di mana mereka mendapatkannya? Raja Semut berseru. Namun, Lu Ming tidak menganggapnya aneh. Kemungkinan besar dia mendapatkannya dari kekacauan besar. Lagi pula, Lu Ming pernah memasuki alam semesta yang tidak diketahui sebelumnya dan melihat mayat naga surgawi tingkat alam semesta yang besar. Dia bahkan telah memperoleh sloh alam semesta. Naga yang saleh itu bukan milik kekuatan apapun di lautan semesta. Ia berasal dari kekacauan. Kekacauan primal yang luas itu tak terbatas, dan bahkan ahli bela diri tingkat alam semesta tidak mengetahui batas-batasnya. Kekacauan itu luas dan misterius, jadi tidak aneh jika ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Kerangka alam semesta tingkat yang berada di ambang pembusukan tidak akan mampu menahan serangan terus-menerus dari lebih dari selusin alam semesta setengah langkah. Ledakan hebat terus berlanjut. Formasi itu sudah hancur berantakan dan hampir hancur. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai. Kenapa? Kenapa kita kalah? Aku tidak ingin mati. Tidak berguna, apa yang kau teriakkan. Ayo kita lawan mereka. Paling buruk, kita akan mati. Bertarung. Bertarung dengan apa? Mereka semua adalah kaisar kekaisaran. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dalam pembentukan benua paramita jatuh ke dalam keadaan panik. Bab 5695, Sue Yusu. Para makhluk hidup di jagat raya nirvana sangat yakin bahwa, kaisar, mereka kemungkinan besar telah dikalahkan karena ia tidak muncul setelah sekian lama. Jika formasi itu hancur, mereka semua akan mati. Pada saat ini, segala macam emosi hadir dalam makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ada orang-orang gila, ada orang-orang putus asa, ada orang-orang tidak bermoral yang melakukan hal-hal yang biasanya mereka tidak berani lakukan. Seluruh benua nirvana berada dalam kekacauan. Para ahli dari susunan reruntuhan kekacauan terus menghancurkan susunan itu dengan tatapan dingin. Ledakan-ledakan-ledakan. Banyak tempat di benua paramita yang meledak. Fondasi formasi hancur dan formasi pertahanan mulai runtuh. Suara mendesing. Alam semesta setengah langkah dari perkemahan reruntuhan yang kacau tiba-tiba bergegas ke arah tertentu. Target mereka adalah pelindung tulang bermutu alam semesta. Boneka tulang tingkat alam semesta terlalu langka. Saat itu, 6 ahli bela diri tingkat alam semesta dari ras langit telah gugur. Namun, ada fluktuasi energi yang mengerikan di sekitarnya, jadi mereka tidak dapat memperoleh apapun.
Dapat dikatakan bahwa tidak pernah ada serangga tulang tingkat alam semesta sejak zaman kuno. Pelindung tulang tingkat alam semesta merupakan godaan mematikan bagi alam semesta setengah langkah. Mereka benar-benar bingung bagaimana cara menembus tingkat alam semesta dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Mungkin dia bisa mendapatkan pencerahan dari baju besi tulang tingkat alam semesta dan menemukan cara untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Oleh karena itu, semua orang ingin mendapatkan pelindung tulang bermutu semesta. Bahkan Wuji sang reruntuhan kacau, Raja Semut, dan yang lainnya tergoda untuk bergegas dan memperjuangkannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Demi bersaing memperebutkan panji tulang tingkat alam semesta, lebih dari selusin alam semesta setengah langkah dari perkemahan reruntuhan kacau menggunakan segala macam metode dan menembakkan sinar cahaya abadi dalam upaya merebut panji tulang tingkat alam semesta. Namun, cahaya abadi itu bertabrakan dan saling menghalangi. Tidak ada yang berhasil. Karena mereka semua berasal dari kam reruntuhan yang kacau, semua orang lebih terkendali pada awalnya. Namun, setelah beberapa kali bertabrakan, mata beberapa orang menjadi merah dan mereka mulai menyerang orang-orang yang menghalangi mereka. Kau ingin membunuhku? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Aku tidak takut padamu. Bau mesiu semakin kuat, dan secara bertahap berubah menjadi pertempuran yang kacau. Kekuatan pertarungan alam semesta setengah langkah sangat mencengangkan. Jurus-jurus mematikan mereka saling bertabrakan, dan energi penghancur menyapu ke segala arah, mendarat di benua paramita. Setiap helai energi merupakan bencana bagi benua paramita dan makhluk hidup di dalamnya. Tanah meledak, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya musnah oleh energi penghancur itu. Tuan Istana, pelindung tulang tingkat alam semesta itu langka. Haruskah kita merebutnya? Kaisar Putri Duyung bertanya pada Luming. Luming merenung sejenak lalu mengangguk tanpa suara. Karena mereka ingin memperjuangkannya, maka biarkan saja mereka memperjuangkannya. Itu bukan rencana jangka panjang untuk menekan mereka. Kaisar Putri Duyung sangat gembira melihat Luming mengangguk. Ia segera bergegas menuju baju besi tulang kelas alam semesta. Pada saat yang sama, Raja Semut dan total 7 alam semesta setengah langkah menyerbu ke depan dan bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan baju besi tulang tingkat alam semesta. Kekacauan tak terbatas tak kuasa menahan diri untuk ikut serta dalam pertempuran. Lebih dari 20 alam semesta setengah langkah bertarung dengan sengit demi sepotong pelindung tulang tingkat alam semesta, dan yang menderita kerugian adalah benua paramita. Setiap saat, ada banyak sekali makhluk hidup yang mati. Luming tidak mempedulikannya karena pada saat itu, ia tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Rambutnya berdiri tegak dan ia merasakan hawa dingin di hatinya. Bahaya sedang mendekat. Ledakan. Saat berikutnya, aura mengerikan menyebar dari kedalaman benua paramita. Aura ini sangat mengejutkan. Aura itu membumbung tinggi seperti asap dan membubung tanpa henti. Dalam sekejap, aura itu menyelimuti seluruh benua paramita. Semua alam semesta setengah langkah menjadi marah seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan. Napas mereka sedikit tidak teratur. Membunuh. Saat berikutnya, terdengar teriakan dari kedalaman benua paramita. Kemudian, energi tak berujung berkumpul di arah itu dan berubah menjadi tangan besar yang mencengkeram alam semesta setengah langkah itu. Berlari. 20 alam semesta setengah langkah di dekat kerangka itu bahkan tidak berpikir dan segera melarikan diri. Itu karena aura tangan besar itu memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak dapat menahannya. Indra spiritual mereka sendiri memberitahu mereka bahwa jika mereka mencoba menolaknya, mereka akan mati. Alam semesta setengah langkah bereaksi dengan cepat, tetapi masih ada beberapa alam semesta setengah langkah yang bereaksi selangkah lebih lambat. Di antara mereka, 2 alam semesta setengah langkah dari kam reruntuhan yang kacau sedikit lebih lambat dan diselimuti oleh tangan raksasa. Tangan raksasa itu tampaknya memiliki semacam daya isap yang menyedot mereka ke telapak tangannya. Telapak tangan itu menekan ke bawah, dan 2 alam semesta setengah langkah itu menjerit saat tubuh mereka meledak. Ada satu orang lagi yang lebih sial lagi, yaitu Kaisar Putri Duyung. Kecepatan reaksi Kaisar Putri Duyung sedikit lebih lambat, tetapi lebih cepat daripada 2,5 langkah keabadian dari fraksi kekacauan. Ia berhasil keluar dari jangkauan telapak tangan, tetapi ia masih tersapu oleh angin di tepi telapak tangan, dan sebagian ekornya meledak. Kaisar Putri Duyung berlari kembali ke Luming dan yang lainnya dengan panik. Wajahnya pucat dan sebagian ekornya hilang.
Ia hanya bisa menelan obat abadi dan cairan obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, dua alam semesta setengah langkah dari kam reruntuhan yang kacau sedang dalam bahaya. Baru saja, dua alam semesta setengah langkah meledak, tetapi mereka tidak mati sepenuhnya. Mereka pulih dengan cepat dan membakar energi dan kekuatan abadi Upanisad mereka, mencoba untuk keluar. Namun, telapak tangan itu mulai menutup, dan kekuatan penghancurnya sangat besar, mencoba memurnikannya sepenuhnya. Selamatkan kami, selamatkan kami. Dua alam semesta setengah langkah berteriak minta tolong karena takut. Akan tetapi, bagaimana mungkin alam semesta setengah langkah dari perkemahan reruntuhan yang kacau berani bergerak? Deg-degan, kedua tangan tertutup dan kedua alam semesta setengah langkah kehilangan auranya sepenuhnya. Ledakan. Kemudian, aura yang lebih mengerikan pun keluar. Sebuah gunung di alam semesta paramita meledak dan sesosok tubuh melayang ke langit. Dia berdiri di kehampaan dan auranya yang kuat telah mengunci Lu Ming dan yang lainnya. Mutu semesta. Ekspresi Lu Ming serius. Aura orang ini sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari Hun Yihe. Ini jelas merupakan ahli bela diri sejati tingkat alam semesta. Kaisar yang meratap dari kosmos besar Yin yang jahat tidak dapat dibandingkan dengannya. Kaisar yang menangis hanya meminjam daging dan jiwa umat manusia di hutan belantara untuk mengambil satu langkah ke tingkat alam semesta. Akan tetapi, meskipun seseorang telah menginjakkan satu kaki di dalamnya, mereka tetap belum melangkah ke dalamnya. Itu tidak berbeda dengan alam semesta setengah langkah, tetapi itu adalah setengah langkah lebih maju dari alam semesta setengah langkah. Ada perbedaan besar antara tidak melangkah ke dalamnya dan melangkah ke dalamnya. Lu Ming tidak pernah menduga bahwa alam semesta kelas sejati bersembunyi di alam semesta besar paramita. Dilihat dari penampakannya, orang tersebut sebelumnya bersembunyi di kedalaman benua paramita dan muncul dari kedalaman bumi. Kamu Sue Yusu. Kekacauan tak terbatas bergemuruh karena keterkejutan. Mereka yang hadir yang pernah mendengar tentang Sue Yusu semuanya terkejut. Sue Yusu. Ternyata Sue Yusu. Aku tidak menyangka dia masih hidup dan telah menembus level alam semesta. Leluhur tua Sangking bergumam pada dirinya sendiri. Anda pernah mendengar tentang orang ini? Lu Ming bertanya. Patriark Sangking, Raja Semut, Kaisar Putri Duyung, dan yang lainnya menjadi tenang ketika mereka melihat ekspresi Lu Ming. Mereka tahu bahwa Lu Ming juga memiliki kekuatan tingkat alam semesta. Tentu saja aku pernah mendengar tentangnya. Aku bahkan pernah melawannya sebelumnya. Orang ini tidak ada selama kaisar yang menangis terseduh-seduh. Dia berasal dari generasi yang sama denganku, tetapi dia sangat berbakat. Saat itu, aku jauh dari tandingannya. Leluhur tua Sangking mengangguk. Wajahnya serius seolah-olah dia mengingat kejadian saat itu. Bab 5696 Bentrokan Legenda. Konon, saat Sue Yuzu lahir, ia mengalami fenomena aneh. Ribuan alam semesta di lautan alam semesta beresonansi dan muncul di atas kepalanya dalam bentuk proyeksi. Oleh karena itu, ia diberi nama Sue Yusu. Setelah orang ini mulai berkultivasi, dia menunjukkan bakat yang tak tertandingi dan menghancurkan ribuan jenius di bawah kakinya. Bahkan para jenius dari ras langit bukanlah tandingannya. Akhirnya, setelah mencapai tingkatan alam semesta setengah langkah, dia tak tertandingi di antara rekan-rekannya dan dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor satu di bawah tingkatan alam semesta dunia Yin. Yang paling mengejutkan adalah orang ini mencoba menerobos ke tingkat alam semesta 3 kali dan gagal 3 kali, tetapi dia tidak mati. Setelah itu, dia memasuki primal chaos yang luas dan menghilang sepenuhnya. Saya tidak menyangka bahwa dia telah berhasil dan dia masih bersembunyi di kedalaman benua paramita. Raja Semut menjelaskan. Ketika orang ini masih ada, dia lebih kuat dari Kaisar Ming. Jika orang ini tidak menghilang, Kaisar Ming mungkin tidak akan begitu terkenal. Kata Primal Chaos 00 sambil mengangguk. Sue Yuzu belum ada selama Kaisar yang menangis, jadi banyak alam semesta setengah langkah yang lebih tua telah mendengar tentangnya sebelumnya. Sue Yuzu muncul tetapi tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke sekeliling benua paramita yang bobrok dan kemudian ke Lu Ming dan yang lainnya. Dia tampaknya telah memahami sesuatu dan menghela napas. Aku tidak menyangka bahwa kosmos agung paramitaku akhirnya akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Aku juga tidak menyangka bahwa dunia Yin benar-benar akan bersatu dengan dunia Yang. Aku pernah melihat foto Sue Yuzu, seorang master peringkat legenda.
Beberapa makhluk hidup di kosmos besar Nirvana mengenali Sueyusu. Kita terselamatkan. Itu bagus. Banyak makhluk hidup di alam paramita bersorak kegirangan. Namun, tidak semua orang seperti ini. Beberapa makhluk hidup memiliki kerabat yang telah meninggal sebelumnya, dan mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Karena dia adalah ahli peringkat legenda, mengapa dia bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya sebelumnya, menyebabkan begitu banyak orang meninggal secara tragis. Sekarang semua orang hampir mati dan alam semesta akan segera hancur, apa gunanya keluar lagi? Lu Ming dan kelompok merasa aneh tentang ini. Jika Sueyuzu telah menerobos ke tingkat alam semesta A sejak lama, mengapa dia belum muncul juga? Mengapa dia menunggu begitu lama, ketika alam semesta Nirvana akan segera dihancurkan? Dengan kemampuan Sueyuzu, jika dia muncul saat ras langit menyegel diri mereka sendiri, dia akan memimpin Kosmos Agung Nirvana untuk mengalahkan Kosmos Agung Reruntuhan yang kacau dan menyatukan dunia Yin dan bahkan seluruh lautan alam semesta. Hun Yihe tidak akan bisa melakukan apapun. Sueyuzu menghela napas dan berkata, ras surgawi tidak akan membiarkan ras tingkat alam semesta sejati muncul di ras lain di alam semesta. Jika aku tidak menyegel diriku sepenuhnya di kedalaman benua paramita untuk mengisolasi aura dan semua indraku, aku pasti akan terdeteksi oleh para ahli ras surgawi. Kalau begitu, aku pasti sudah terbunuh sejak lama, jika bukan karena bahaya kehancuran di alam semesta paramita, aku tidak akan merasakannya. Ada nada tak berdaya dalam suaranya. Itu juga membuat semua orang mengerti mengapa Sueyuzu, yang memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia, bersembunyi di kedalaman benua paramita. Ternyata dia takut pada ras surga, jadi dia menyegel dirinya sendiri untuk menghindari persepsi para ahli ras surga. Dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa pusat kekuatan ras surga telah runtuh dan bahwa surga dan bumi telah menyegel diri mereka sendiri. Dia hanya merasakannya ketika kosmos besar Nirvana hendak dihancurkan. Dia meyakini tidak seorang pun di jagat raya Nirvana mengetahui bahwa Sueyuzu masih ada di sana dan telah mencapai tingkat jagat raya. Tingkat alam semesta memiliki cara yang tak terduga. Jika seseorang mengetahui tentang Sueyuzu, tingkat alam semesta dari ras langit mungkin dapat mengetahui rahasia spesifik dari orang ini. Mendengar perkataan Sueyuzu, semua makhluk hidup di jagat raya Nirvana terdiam. Beberapa orang dapat memahami ketidakberdayaan Sueyuzu. Namun, karena aku sudah menunjukkan diriku, aku pasti akan membalas dendam. Kalian semua, tetaplah di belakang. Mata Sueyuzu dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak bagus, cepat mundur. Wuji dan yang lainnya merasakan ada yang tidak beres. Mereka menggeram dan mundur dengan cepat. Namun, Sueyuzu mengangkat tangan dan maju ke depan. Dalam sekejap, bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Pedang penakluk abadi. Semuanya adalah bilah penakluk abadi, dan masing-masing dari mereka begitu kuat hingga dapat mengancam alam semesta setengah langkah. Setidaknya ada ribuan dari mereka. Suara mendesing. Pedang-pedang penakluk abadi yang padat itu terbang ke arah Lu Ming dan yang lainnya, menghancurkan kehampaan. Pedang-pedang itu begitu cepat sehingga tidak dapat dihindari sama sekali. Saya sudah selesai. Alam semesta setengah langkah dari perkemahan reruntuhan kekacauan punya pemikiran seperti itu. Tingkat alam semesta tak tertandingi, dan kekuatan tempur mereka jauh melampaui alam semesta setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa tingkatan alam semesta berada pada level lain. Kekuatan yang mereka kendalikan bukan lagi energi surgawi, tetapi kekuatan yang lebih kuat dan lebih maju. Kekuatan kebenaran. Bahkan hati orang-orang dari wilayah yang terasa sangat berat. Mereka bisa merasakan bahwa Sueyuzu jauh lebih kuat dari Hun Yihe. Bisakah Lu Ming menghalanginya? Orang ini sangat kuat. Sepertinya aku harus mengambil tindakan sendiri. Suara Yeking terdengar dari kedalaman jalan lumpur kuning. Kemudian, seberkas cahaya hijau menyala dan keluar dari tubuh Lu Ming. Itu Yeking. Yeking muncul. Dengan lambaian tangannya, langit yang dipenuhi cahaya pedang melesat keluar dan menghalangi ribuan bilah pedang penghancur keabadian. Tingkat alam semesta yang lain. Lu Ming memang menyembunyikan makhluk tingkat alam semesta. Siapa ini? Mata para ahli dari kam reruntuhan yang kacau semuanya tertuju pada Yeking. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka masih terkejut pada saat ini. Kelas semesta. Di masa lalu, hanya ras langit yang memiliki eksistensi seperti itu. Namun sekarang, ada dua eksistensi di luar ras langit,
dan mereka hidup dan sehat di depan mereka. Ye King, itu kamu. Hahaha, aku tahu itu kamu. Terdengar ledakan tawa. Orang yang berbicara adalah Yan Heng. Kali ini, Yan Heng juga mengikuti Lu Ming dan yang lainnya ke medan perang. Ketika dia melihat Ye King, dia sangat terkejut. Kamu King. Banyak orang terkejut ketika mendengar nama itu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat masa lalu. Dibandingkan dengan alam semesta setengah langkah ini, Ye King tidak terlalu tua dan hanya bisa dianggap junior. Dulu, saat Ye King naik ke tampuk kekuasaan, bakatnya sungguh mencengangkan, dan ia juga telah mengejutkan seluruh era. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Para raja dunia bawah telah menyerbu hutan belantara demi Ye King. Namun, mereka mengira Ye King sudah lama meninggal. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan menjadi makhluk tingkat alam semesta saat dia muncul kembali. Ye King dan Sue Yusu. Kedua orang ini adalah eksistensi yang menakjubkan di era mereka masing-masing. Mereka menekan ras surga dan tak tertandingi di alam yang sama. Sekarang, mereka berdua saling berhadapan. Aura mengerikan mereka bertabrakan di kehampaan, membentuk tekanan tak berujung yang bahkan alam semesta setengah langkah tidak dapat menahannya dan terus mundur. Aku tidak menyangka akan ada orang lain di dunia ini yang berhasil menerobos. Pantas saja kalian bisa berjuang di sini. Bagus sekali, aku tidak akan kesepian tanpa lawan. Sue Yuzu memperlihatkan niat bertarung yang kuat. Kelas-kelas alam semesta memiliki cara yang tak terduga. Baru saja, dia telah mengetahui tentang apa yang telah terjadi di lautan alam semesta selama bertahun-tahun dari pikiran makhluk hidup di alam semesta paramita yang agung. Dia juga tahu bahwa ras langit telah menyegel diri mereka sendiri sejak lama. Satu-satunya ahli bela diri tingkat alam semesta yang tersisa adalah dia dan Ye King. Bab 5697 Kaisar Qian. Wajah Ye King tampak tenang saat dia menatap Sue Yuzu. Aku pernah bertarung dengan makhluk tingkat alam semesta dari ras surga sebelumnya, tetapi aku belum pernah bertarung dengan makhluk tingkat alam semesta di luar ras surga. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Niat bertarung Ye King juga kuat. Sudah lama sejak dia bertarung. Hahaha, semoga kamu tidak mengecewakanku. Di sini terlalu sempit, jadi tidak nyaman bagi kita untuk bertarung. Ayo bertarung di luar. Sue Yuzu tertawa saat niat membunuh dan niat bertarungnya meledak. Penghalang alam semesta retak terbuka. Suara mendesing. Ye King dan Sue Yuzu bergerak pada saat yang sama, melewati penghalang alam semesta dan muncul dalam kehampaan yang kacau. Ledakan. Mereka baru saja memasuki kehampaan yang kacau ketika mereka bertabrakan. Seolah-olah kosmos besar telah meledak dalam kehampaan yang kacau, melenyapkan ki kacau yang tak berujung dan memicu badai kacau yang mengerikan. Meskipun mereka jauh, kosmos besar paramita masih bergetar hebat. Keberadaan tingkat alam semesta terlalu mengerikan. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan kosmos yang besar. Jika mereka memulai perang di kosmos besar paramita, kosmos itu akan mudah dihancurkan. Ye King dan Sue Yuzu juga berniat menjauh dari kosmos besar paramita. Setelah bertukar serangan, mereka terbang lebih jauh ke dalam kehampaan yang kacau dan bertarung di sana. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Lu Ming berkata dan segera meninggalkan alam semesta paramita. Setengah langkah alam semesta yang lain juga pergi, ingin menyaksikan pertempuran itu. Mereka belum pernah melihat pertarungan antara ahli bela diri tingkat dunia sebelumnya. Ini adalah kesempatan langka. Mungkin mereka bisa mendapatkan inspirasi dari pertarungan ini dan mengambil langkah terakhir. Namun, mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya berani menonton dari jauh. Namun, mereka terlalu jauh untuk melihatnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat samar-samar bahwa di kehampaan yang kacau, cahaya terang merobek kehampaan yang kacau itu, melenyapkan ki yang kacau dan menyebar ke jarak yang tak terbatas. Sungguh mengerikan. Seolah-olah dua eksistensi tertinggi membelah langit dan bumi dalam kekacauan. Semua orang merasakan tekanan luar biasa, dan punggung mereka berkeringat dingin. Ini adalah kekuatan sejati tingkat semesta, kekuatan yang tak tertandingi. Secara relatif, jiwa Yihe jauh lebih lemah daripada mereka berdua. Dia bisa digambarkan sebagai yang terlemah di tingkat alam semesta. Lu Ming mengaktifkan tanda Kaisar Sang Pengubah Wujud, tetapi dia hampir tidak dapat melihat kedua sosok itu bertarung. Dia tidak dapat melihat apapun dengan lebih jelas. Penonton menunggu dengan cemas. Mereka semua berharap Ye King akan menang. Jika Sue Yuzu menang,
tidak satu pun dari mereka akan memiliki akhir yang baik. Bagi alam semesta paramita, mereka semua adalah penyusup, dan Sueyuzu tidak akan membiarkan mereka pergi. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 10 menit. Lalu, cahaya warna-warni itu menghilang, begitu pula keributan yang menggemparkan bumi. Sudah berakhir. Siapa yang menang? Mungkinkah alam semesta sekelasnya yang lain akan mati? Asyik, suatu sosok tiba-tiba muncul di dekat alam semesta besar paramita. Itu adalah Sueyuzu. Mungkinkah Ye King kalah? Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka dan ekspresi mereka berubah drastis. Namun, Sueyuzu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, ia bergegas ke alam semesta paramita dan sebuah suara terdengar, alam semesta paramita akan menarik diri sekarang dan menyegel dirinya sendiri mulai sekarang. Ia tidak akan lagi berhubungan dengan alam semesta lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, alam semesta paramita mulai bergerak cepat, melewati kekacauan dan terbang ke kejauhan. Setelah itu, ada kilatan cahaya hijau dan semua orang samar-samar dapat melihat sesosok tubuh terbang ke tubuh Luming dan menghilang. Itu Ye King. Semua orang tahu bahwa Ye King telah menang. Kalau tidak, Sueyuzu tidak akan pergi begitu saja. Selanjutnya, kosmos agung nirvana akan disegel dan tidak akan ada hubungannya dengan alam semesta lainnya. Perlu diketahui bahwa masih banyak alam semesta kecil yang berada di bawah kendali kosmos agung nirvana. Sekarang, makna Suenian sudah jelas. Dia tidak dapat mengendalikan alam semesta kecil ini dan semua orang harus mengatasinya. Kalau saja dia tidak dikalahkan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Orang-orang dari kam reruntuhan yang kacau terkejut dan gembira. Mereka terkejut dengan kekuatan tempur Ye King yang tak terduga. Bahkan Sueyuzu yang berada di peringkat legenda bukanlah tandingannya. Mereka sama sekali tidak bisa melawan. Mereka senang bahwa Sueyuzu telah mundur, dan mereka diselamatkan. Pada saat yang sama, Luming juga telah mengonfirmasi dari Ye King bahwa dia telah menang. Namun itu bukanlah kemenangan telak, dan itu bukanlah kemenangan mudah. Meskipun dia telah menggunakan dua bagian sisa-sisa naga surgawi tingkat alam semesta untuk memulihkan basis kultivasi tingkat alam semestanya, dia belum pulih ke tingkat puncak kehidupan sebelumnya. Reruntuhan kekacauan Wuji, sekarang kam nirvana telah diselesaikan, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Selamat tinggal. Luming menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Ketua Pengadilan Lu. Saat mendengar Luming pergi, kekacauan tak terbatas itu tersenyum dan menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan. Dia bahkan tidak berani menyebutkan fakta bahwa Luming telah menyerbu sarang kosmos besar yang jahat, kosmos besar sungai Netherworld, dan kosmos besar yang hampa, kalau-kalau terjadi komplikasi. Yang paling diinginkannya sekarang adalah mengirim Luming dan yang lainnya pergi secepat mungkin. Ia takut mereka akan mengingkari janji dan mencampuri urusan dunia bawah. Dengan adanya Ye King, bahkan jika Luming ingin menyatukan dunia bawah, mereka tidak akan berani menentangnya. Luming, Tang Feng, dan yang lainnya tidak berhenti dan segera kembali ke alam yang. Bukannya mereka tidak ingin ikut campur dalam dunia bawah, tetapi memang tidak perlu. Dia akan menyerahkan sentuhan akhir kepada orang-orang dari dunia bawah. Terlebih lagi, mereka masih memiliki Raja Manusia Xuan Yuan sebagai rencana cadangan. Begitu dunia bawah berada di jalur yang benar, mereka dapat mulai membuat pengaturan. Setelah hancurnya kam alam nirvana, alam semesta besar nirvana mundur dan menyegel dirinya sendiri. Seluruh lautan alam semesta akhirnya stabil. Tidak ada lagi perang dan memasuki masa pemulihan dan perkembangan. Alam semesta purba kini telah menjadi inti alam yang. Di atas panggung yang besar, ada lautan manusia. Itu karena hari ini adalah hari ceramah Ye King. Setelah pertarungan dengan Sueyuzu, Ye King tidak lagi bersembunyi di tubuh Luming dan memperlihatkan tubuh aslinya. Kini seluruh alam yang dan bahkan seluruh samudera alam semesta mengetahui bahwa ada seorang, Kaisar, tingkat alam semesta sejati di alam semesta purba. Ini adalah Kaisar abadi sejati. Kaisar surgawi. Ceramah Dao Kaisar abadi merupakan kesempatan langka di dunia. Banyak orang di alam yang datang untuk mendengarkan Dao. Tentu saja, tidak semua orang memenuhi syarat untuk datang dan mendengarkan Dao. Sebelum datang, mereka telah diseleksi dengan cermat. Duduk di paling depan adalah lebih dari selusin alam semesta setengah langkah dari istana yang. Kemudian, orang-orang dari alam semesta purba, seperti Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue,
Mulan, Huangling, Bubbles, dan lainnya, semuanya ada di sana. Di belakang mereka ada orang-orang dari alam semesta lain. Suasana hening, tanpa suara sedikit pun. Semua orang berusaha menyesuaikan kondisi pikiran mereka, berusaha mempertahankan kondisi puncak mereka sehingga mereka dapat memahami lebih banyak sambil mendengarkan Dao. Lampu hijau menyala tinggi di atas peron, dan Ye King muncul. Selamat datang, Kaisar Qian. Semua orang berteriak dan berlutut serempak. Kaisar Qian adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada Ye King oleh orang-orang di wilayah Yang. Silakan duduk. Ye King melambaikan tangannya. Semua orang duduk, dan Ye King juga memulai ceramahnya. Ceramah ini berlangsung selama 7 hari 7 malam penuh dan semua orang terpesona olehnya. Bahkan Lu Ming, yang telah berjalan di jalan yang kokoh dan telah mengolahnya kembali beberapa kali untuk menyatukan semua cabang, masih merasa bahwa ia telah memperoleh banyak hal setelah mendengarkan Dao. Belum lagi yang lainnya, mereka hanya mabuk. Beberapa orang sebelumnya terjebak pada kebuntuan, tetapi sekarang, mereka mulai menerobos. Bab 5698, memisahkan gudang dan meletakkan fondasi. Ceramah ini cukup untuk dicerna semua orang selama bertahun-tahun. Sebulan kemudian, di kediaman Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Mulan, Feng Ling, Lu Shenhuang, Lu Qi, Gelembung, Dandan, Dewa Segudang, dan akhirnya Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, 2 murid pribadi, berkumpul. Totalnya ada 12 orang. Hari ini, Lu Ming berencana untuk berbagi sisa-sisa 9 transformasi Raja Surgawi dengan semua orang. Saat itu, dia telah memperoleh sisa-sisa Raja Abadi 9 transformasi dan alam semesta setengah langkah di alam semesta yang tidak dikenal itu. Ini semua adalah harta karun yang langka. Sekarang, Lu Ming tidak kekurangan daging Raja Surgawi dan daging alam semesta setengah langkah. Namun, daging dan darah serta pelepasan adalah 2 konsep yang berbeda. Pelepasan adalah sesuatu yang hanya dapat terbentuk melalui perubahan waktu dan kebetulan. Pelepasan mengumpulkan saripati kehidupan makhluk hidup dan sangat murni, sehingga lebih mudah diserap dan disempurnakan. Pelepasan alam semesta setengah langkah mempunyai pengaruh tertentu dalam menerobos ke tingkat alam semesta. Tentu saja sulit untuk mengatakan seberapa efektif hal itu. Energi dari sisa-sisa 9 transformasi Raja Abadi sangat kuat. Dengan basis kultivasi Xian Yanxing dan yang lainnya saat ini, pasti sulit bagi mereka untuk menanggungnya sendirian. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk membagi sisa-sisa 9 transformasi Raja Abadi menjadi 12 bagian. Dengan kultivasi mereka dan perlindungan Lu Ming, mereka seharusnya mampu menahannya. Orang tua Lu Ming, Zhuang Xiaoshan, dan yang lainnya semuanya telah menjadi dewa dengan buah ascension abadi. Mereka tidak akan membuat banyak kemajuan di masa depan dan tidak akan membutuhkan kulit Raja Abadi sama sekali. Ke-12 orang ini dapat dikatakan sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Lu Ming. Dia memiliki keluarga, kekasih, murid, saudara, dan teman yang telah mengalami hidup dan mati. Namun, kini, jurang pemisah antara mereka dan Lu Ming semakin lebar. Sebagian besar dari mereka mungkin telah kehabisan potensi dan tidak akan mampu melangkah ke alam Raja Surgawi dalam hidup mereka. Lu Ming tidak ingin ini terjadi. Dengan kultivasinya saat ini, dia pasti bisa mengubah semua ini. Sisa-sisa dari 9 transformasi Raja Abadi dapat meletakkan fondasi yang paling kokoh bagi semua orang, dan juga dapat memungkinkan basis kultivasi setiap orang untuk maju dengan pesat. Mereka akan terus bertransformasi di alam keabadian sejati, meningkatkan peluang untuk menerobos ke alam Raja Abadi. Akan tetapi, hal itu hanya akan meningkatkan peluangnya dan mungkin tidak benar-benar membantunya untuk maju. Lu Ming berencana bahwa ketika kultivasi semua orang telah mencapai puncak alam abadi sejati, ia akan membagi sisa-sisa alam semesta setengah langkah menjadi 12 bagian dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh ke-12 orang tersebut. Dengan cara ini, semua orang pasti akan menerobos ke alam Raja Surgawi. Faktanya, dia bahkan tidak akan berhenti pada 5 transformasi Raja Abadi. Ke-12 orang itu duduk bersila dan menyesuaikan keadaan mereka ke puncak. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan tubuh Raja Abadi yang telah mengalami 9 transformasi dan menyelimutinya dengan energi abadi. Mudah untuk membagi tubuh menjadi 12 bagian. Dengan lambaian tangannya, 12 mayat itu terbang ke tubuh 12 orang itu.
Energi yang kuat meledak di tubuh 12 orang itu. Namun, dengan perlindungan Lu Ming, ke-12 orang di antara mereka tidak dalam bahaya dan dengan cepat bergabung dengan pertumpahan darah. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Ledakan. Xian Yanxing adalah orang pertama yang berhasil melakukan fusi. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya, dan aura itu semakin kuat dan kuat. Dia hampir berhasil menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Tingkat kultivasi asli Xian Yanxing berada pada bentuk kedua keabadian sejati. Pada saat ini, dia akan mencapai bentuk ketiga dari keabadian sejati. Bagi Lu Ming, berkultivasi ke bentuk kedua keabadian sejati dalam jutaan tahun bukanlah apa-apa. Tampaknya lambat. Namun, pada kenyataannya, kecepatan ini dianggap sangat cepat bahkan di lautan semesta. Itu tidak dapat dibandingkan dengan para jenius teratas, tetapi itu masih dianggap kecepatan dewa. Setelah Xian Yanxing berhasil menembus batas, Qiu Yue juga berhasil menyatu dengannya. Kultivasinya juga berhasil menembus ke bentuk ketiga keabadian sejati. Selain Xian Yanxing dan Qiu Yue, yang lainnya juga berhasil bergabung tetapi tidak berhasil menembus. Namun, dia percaya tidak akan lama lagi sebelum semua orang berhasil menerobos satu persatu. Sisa-sisa dari 9 transformasi Raja Abadi sangat langka dan sulit didapat. Bahkan ras surgawi tidak dapat dengan mudah mengeluarkannya. Mereka jauh lebih baik daripada cairan kacau dan batu transformasi abadi yang digunakan Lu Ming di masa lalu. Lu Ming kemudian pergi menemui iblis tulang. Kultivasi iblis tulang secara bertahap tertinggal dari yang lain, dan dia belum menjadi abadi. Dahulu, iblis tulang dibentuk oleh pelindung tulang seorang ahli yang tewas dalam pertempuran di alam semesta purba. Ahli tersebut tidak terlalu kuat dan mungkin belum menjadi abadi. Secara kebetulan, ia berhasil memelihara tulang Gu dan melahirkan kecerdasan, tetapi potensinya terbatas. Lu Ming ingin mencoba dan melihat apakah manik-manik tulang yang diperolehnya dari kerangka kosmos besar akan berguna bagi iblis tulang. Lu, Tuan Istana. Setan tulang memberi hormat kepada Lu Ming ketika dia melihatnya. Dasar tulang tua, kau masih mau mempermainkanku. Lu Ming menepuk-nepuk iblis tulang. Bon menyeringai. Lihatlah dan lihat apakah ini berguna bagi Anda. Lu Ming mengeluarkan manik-manik tulang. Saat iblis tulang melihat manik tulang itu, dia tercengang. Dia menatapnya, dan dua api jiwa di rongga matanya berkedip-kedip. Lalu, seolah kerasukan, dia berjalan menuju manik tulang itu. Lu Ming sangat fokus, menatapnya. Jika terjadi kecelakaan, dia akan segera mengambil tindakan. Sungguh perasaan yang luar biasa. Saya merasa mutiara ini memiliki daya tarik fatal bagi saya, seolah-olah dapat menguasai dunia. Bon bergumam pada dirinya sendiri. Tulang-tulang tua, ini hanya ilusi. Tenangkan pikiranmu. Lu Ming berteriak dan mengaktifkan jiwa abadinya, mengguncang jiwa iblis tulang. Tubuh iblis tulang bergetar, dan dia tampak terbangun. Sepasang cakar tulangnya mencengkeram udara, dan seberkas energi hitam tiba-tiba terbang keluar dari manik-manik tulang dan terbang menuju iblis tulang. Bon segera duduk bersila dan mulai memurnikan gumpalan energi itu. Beberapa hari kemudian, gumpalan energi itu berhasil dimurnikan. Tubuh Bon Devil mengalami perubahan besar. Lapisan bubuk tulang jatuh dari tubuhnya, dan kerangka baru muncul. Aura iblis tulang telah menjadi lebih kuat dan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Aku akan menjalani kesengsaraanku. Kesengsaraan surgawi. Teriak iblis tulang. Auranya naik, dan kesengsaraan surgawi turun. Setan tulang merupakan makhluk abadi tingkat ke-8, dan sekarang sudah memasuki tingkat ke-9. Setan tulang telah menyerap sedikit energi dari manik-manik tulang dan menyelesaikan transformasinya. Tubuh tulangnya telah menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat, dan jiwanya juga menjadi lebih kuat. Kesengsaraan abadi ke-9 tidak dapat melakukan apapun padanya. Tidak lama setelah itu, iblis tulang berhasil melampaui kesengsaraannya dan menjadi makhluk abadi 9 kesengsaraan. Akhirnya, aku adalah makhluk abadi tingkat 9. Selama aku membuka jalan keabadian, aku akan berada di jalan keabadian. Api jiwa iblis tulang berkedip-kedip karena kegembiraan. Mengesampingkan mereka yang pernah bertarung bersama Lu Ming di masa lalu seperti Xian Yanxing, Qiu Yue, Mulan, dan mereka yang dekat dengan Lu Ming, sisanya seperti dewa yang tak terhitung jumlahnya, Dandan, Bubbles, Tang Jun, dan yang lainnya telah lama menjadi dewa. Xie Luan, Yan Kuangtu, Xia Jiuyang, dan yang lainnya juga berhasil dalam pembenaran Dao.
Orang-orang ini semuanya adalah juniornya, tetapi prestasi mereka telah lama melampaui prestasinya. Ini membuatnya merasa sangat rumit. Dia akhirnya hampir berhasil. Manik tulang ini sungguh tak terbayangkan. Dia hanya menyerap sedikit energi, namun dia telah menyelesaikan transformasi dan mencapai evolusi besar. Baginya, ini adalah harta yang tak ternilai. Lu Ming, aku merasa bahwa dengan manik tulang ini, kultivasiku akan maju pesat. Tidak masalah bagiku untuk menjadi abadi. Bahkan mungkin bagiku untuk menjadi Raja Surgawi. Kata Bon, kamu pasti akan menjadi Raja Abadi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Bab 5699, Pemurnian dan Reinkarnasi. Lu Ming tahu bahwa manik tulang itu kemungkinan besar telah menciptakan kerangka alam semesta besar. Kosmos besar kerangka adalah kosmos besar peringkat ketujuh di dunia bawah. Ada beberapa alam semesta setengah langkah, apalagi Raja Abadi. Oleh karena itu, potensi manik tulang secara alami tidak mungkin berada di alam Raja Abadi. Tentu saja, sejauh mana iblis tulang itu bisa tumbuh pada akhirnya masih bergantung pada dirinya sendiri. Gutua, aku akan meninggalkan manik-manik tulang ini untukmu kembangkan untuk sementara waktu. Namun, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai tersihir oleh manik-manik tulang itu. Lu Ming mendesak. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Bon mengangguk. Ya, kalau ada sesuatu, segera beritahu aku. Kata Lu Ming. Namun, Lu Ming masih khawatir. Dia menemukan seorang ahli alam semesta setengah langkah yang ahli dalam formasi dan mendirikan formasi yang kuat di sekitar kediaman iblis tulang. Formasi itu memiliki sifat defensif dan dapat mencegah manik-manik tulang bertindak aneh. Jika iblis tulang dalam bahaya, formasi itu dapat memindahkannya tepat waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada iblis tulang, Lu Ming pergi berbicara dengan Qiu Qiu. Selama kurun waktu ini, Lu Ming telah memberi Qiu Qiu sejumlah besar senjata abadi yang rusak. Bahkan ada banyak senjata abadi yang masih utuh. Qiu Qiu masih menyendiri untuk mencerna informasi, berusaha menerobos ke alam semesta setengah langkah. Karena kemunculan Ye King, alam yang telah menjadi sepotong besi. Serangga abadi, kosmos besar pegunungan dan laut, dan beberapa kosmos besar lainnya di bawah komando cahaya suci, jiwa surgawi, dan Yu King awalnya memendam beberapa kesetiaan. Namun, karena Ye King, kesetiaan itu telah sepenuhnya menghilang. Alam yang mulai memasuki jalur yang benar. Terlebih lagi, Lu Ming telah membuka sebagian besar tempat suci kultivasi di alam yang untuk umum. Siapapun yang memiliki bakat dapat memasuki tempat suci kultivasi tersebut untuk berkultivasi. Tentu saja, prasasti batu tanpa kata di Istana Abadi Penciptaan tidak dibuka untuk umum. Prasasti itu hanya terbuka untuk para jenius di alam semesta purba. Selain itu, tanah reinkarnasi hanya berguna bagi sejumlah kecil orang dengan bakat yang sangat tinggi. Kekuatan keseluruhan berbagai kosmos besar terus meningkat. Alam semesta purba, khususnya, mengalami perkembangan paling cepat. Di masa lalu, hanya kekuatan-kekuatan teratas dari alam semesta purba yang kuat, tetapi kekuatan keseluruhannya tidak bagus. Ada kekurangan ahli tingkat menengah dan atas. Saat ini, semakin banyak muncul orang jenius, semakin banyak pula ahli dan orang abadi yang sejati. Tentu saja, masih ada sangat sedikit raja yang abadi. Lagi pula, tidak semudah itu untuk mencapai alam raja abadi. Butuh waktu untuk mengumpulkannya. Adapun Lu Ming dan yang lainnya, mereka masih memiliki misi lain untuk diselesaikan. Mereka telah memperoleh banyak hal selama periode pertempuran ini. Mereka perlu memurnikan mayat para dewa sejati, raja abadi, dan bahkan alam semesta setengah langkah. Hanya dengan memurnikan zat-zat berbahaya di dalamnya, mereka dapat menjadi sumber daya budidaya yang berharga. Akan tetapi, sebelum itu, mereka punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Mereka telah mengumpulkan darah dan jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang murni dari kaisar yang menangis. Mereka ingin darah umat manusia kembali ke tanah air mereka, dan jiwa umat manusia bereinkarnasi. Darah mudah ditangani. Mereka menyuruh orang-orang memercikkan darah ke seluruh alam semesta purba dan perlahan-lahan menggabungkannya dengan tanah purba. Jiwa-jiwa itu, di sisi lain, membutuhkan sejumlah besar materi reinkarnasi. Untungnya, mereka telah memperoleh sejumlah besar materi reinkarnasi di tanah reinkarnasi. Suatu susunan besar,
yang dibentuk oleh banyak alam semesta setengah langkah, digunakan untuk memurnikan kebencian. Jiwa-jiwa pendendam itu telah disiksa oleh kaisar yang menangis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mengumpulkan terlalu banyak kebencian, dan sangat sulit bagi mereka untuk bereinkarnasi. Ye Qing, Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya berkumpul di luar formasi. Bangkit, Lu Ming memberi perintah. Sebanyak 9 alam semesta setengah langkah dan 18 Raja Abadi Transformasi 9 menyerang pada saat yang sama untuk mengaktifkan susunan tersebut. Kemudian, Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya mengeluarkan berbagai senjata abadi mereka. Misalnya, Lu Ming mengeluarkan kuali abadi tertinggi. Dia membuka kuali abadi yang dihormati dan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, melolong saat mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Namun, saat susunan itu diaktifkan, daya isap yang kuat menyedot banyak jiwa pendendam ke dalam susunan itu. Di dalam susunan itu, kebencian jiwa-jiwa pendendam itu terus-menerus menghilang. Setelah beberapa hari, kebencian dari jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya sebagian besar telah menghilang, dan tubuh mereka ditutupi oleh cahaya putih. Setelah itu, Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya menyuntikkan zat reinkarnasi ke dalam formasi. Lu Ming dan yang lainnya membagi substansi reinkarnasi menjadi banyak bagian kecil. Sebagian besar jiwa pendendam ini adalah orang biasa atau kultivator dengan kultivasi rendah. Mereka hanya membutuhkan sedikit substansi reinkarnasi untuk bereinkarnasi. Seporsi kecil untuk setiap orang sudah cukup. Gumpalan zat reinkarnasi melilit jiwa-jiwa pendendam ini. Seketika, jiwa-jiwa pendendam ini memancarkan cahaya yang cemerlang. Ketika cahaya itu memudar, jiwa-jiwa pendendam ini menghilang tanpa jejak. Mereka semua telah bereinkarnasi. Apa prinsip di balik reinkarnasi? Lu Ming bergumam. Baru saja, Lu Ming telah mengedarkan tanda Kaisar Shifter secara maksimal dalam upaya untuk memahami prinsip di balik reinkarnasi. Namun, dia tidak dapat melihat apapun. Saya tidak tahu. Ini adalah zat yang dipelajari oleh penciptanya, dan sulit bagi kita untuk memahami prinsip-prinsipnya. Ye Qing juga menggelengkan kepalanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak bertanya lebih jauh. Masalah ini menyangkut sang kreator, dan itu bukan sesuatu yang dapat ia tangani saat ini. Masalah ini dapat dianggap telah diselesaikan dengan sempurna. Selanjutnya, sudah waktunya untuk memurnikan daging dan darah makhluk hidup Dao yang abadi itu. Kerumunan bubar, tetapi Ye Qing meninggalkan Lu Ming. Lu Ming, apa yang akan kau lakukan dengan mayat Hun Yihe? Haruskah aku memurnikan zat-zat berbahaya dan mengubahnya menjadi darah murni untuk terobosan di masa depan, atau haruskah aku memurnikannya menjadi tubuh tempur? Ye Qing bertanya. Tubuh tempur. Lu Ming bingung. Mayat kelas alam semesta merupakan harta tak ternilai yang jarang terlihat sejak zaman dahulu. Lu Ming pada awalnya berencana untuk memurnikan zat-zat berbahaya dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkannya untuk menerobos ke tingkat alam semesta. Misalnya, Tang Feng, dirinya sendiri, Kaisar Yao, Yan Heng. Tubuh tempur sebenarnya mirip dengan boneka. Setelah disempurnakan, Anda dapat mengendalikannya dan melepaskan kekuatan tempur yang kuat. Meskipun tidak sekuat Hun Yihe saat dia masih hidup, itu tidak jauh berbeda. Ye Qing menjelaskan. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit tergoda. Ini hampir setara dengan kekuatan tempur tingkat alam semesta, dan dapat dikendalikan dengan mudah tanpa ada kesetiaan. Tetapi dia tidak sanggup melakukan itu. Daging dan darah seorang ahli bela diri tingkat alam semesta mungkin dapat membantu mereka menerobos ke tingkat alam semesta. Lu Ming, kau ingin menggunakannya untuk menerobos ke tingkat alam semesta di masa depan, kan? Namun, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kau ingin menerobos ke tingkat alam semesta, sangat sulit untuk berhasil dengan mengandalkan daging tingkat alam semesta. Paling-paling, daging tingkat alam semesta hanya dapat digunakan sebagai panduan. Menerobos ke tingkat alam semesta sama sulitnya dengan naik ke surga. Hun Yihe mampu menerobos bukan hanya karena esensi darah tingkat alam semesta miliknya, tetapi juga karena bakatnya yang tak tertandingi dan akumulasinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting, ia menggunakan teknik penyerapan untuk mengubah banyak alam semesta setengah langkah menjadi boneka mayatnya. Boneka mayat ini juga akan memberi makan Hun Yihe dan membantunya menerobos. Dengan semua faktor ini digabungkan,
Hun Yihe mampu menerobos dengan sukses. Sue Yuzu dan aku tidak bergantung pada darah dan daging tingkat alam semesta untuk menerobos. Jika kami ingin menerobos ke tingkat alam semesta, kami harus bergantung pada diri kami sendiri. Apakah kau mengerti? Ye King memperingatkannya dengan serius. Apakah ini berarti daging kelas alam semesta tidak berguna seperti yang kukira? Kata Lu Ming. Tentu saja, jika daging dan darah tingkat alam semesta dapat dengan mudah membuat terobosan, maka ras langit tidak akan hanya memiliki beberapa tingkat alam semesta selama bertahun-tahun. Kata Ye King. Lalu apa saran senior? Senior adalah orang yang membunuh Hun Yihe, jadi kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau padanya. Lu Ming mengangguk. Lu Ming yakin bahwa Ye King pasti lebih berpengalaman daripadanya. Bab 5700, kekuatan asal telah menghilang. Lu Ming, apakah menurutmu lautan semesta aman sekarang? Ye King tidak menjawab pertanyaan Lu Ming secara langsung. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah lautan alam semesta saat ini aman? Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan berpikir keras. Di permukaan, lautan semesta aman, dan tidak ada kekuatan yang dapat mengancam alam semesta purba saat ini. Makhluk-makhluk tingkat atas dari kedua ras itu semuanya telah mati di Istana Abadi Pencipta. Tidak banyak makhluk kuat yang tersisa, dan mereka semua telah menyegel kosmos agung mereka sendiri. Adapun alam semesta besar nirvana, meskipun ada ahli yang tak tertandingi seperti Sue Yuzu bukanlah tandingan Ye King. Dia kalah dari Ye King dan menyegel namanya sendiri. Di seluruh lautan alam semesta, dengan Ye King yang memimpin, alam semesta purba tak tertandingi. Tapi benarkah demikian? Apakah ras surga benar-benar akan mundur dari panggung sejarah begitu saja? Lu Ming tidak dapat mengatakannya. Dia selalu merasa bahwa ras surga tidak akan mundur dari panggung sejarah dengan mudah. Selain itu, ia juga teringat akan badai petir yang dahsyat di dunia bawah. Ketika ia memperoleh akar spiritual yang dahsyat, ia bertemu dengan beberapa raksasa kekar yang mengendalikan petir. Orang-orang itu tidak berasal dari ras manapun yang dikenal di lautan semesta. Orang-orang itu tidak diketahui asal-usulnya, dan apakah mereka berjumlah besar. Di mana mereka bersembunyi? Apakah ada ahli yang lebih kuat? Lu Ming tidak yakin dengan semua ini. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan di lautan semesta. Lu Ming, sejujurnya, beberapa waktu lalu aku mengasingkan diri untuk meramal masa depan. Aku merasa masa depan itu kabur, tetapi samar-samar aku bisa merasakan bahwa bahaya sedang mendekat. Ye King berkata dengan ekspresi serius. Senior, apakah kamu sudah menemukan dari mana datangnya bahaya? Ekspresi Lu Ming langsung berubah serius. Keberadaan tingkat alam semesta memiliki cara yang sangat teliti. Ramalan Ye King tentang masa depan dan rasa bahayanya jelas bukan ilusi. Pasti ada alasannya. Tidak, masa depan akan kacau, sehingga sulit untuk diramalkan. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Pasti akan ada pembangkit tenaga listrik kelas alam semesta di masa depan. Inilah sebabnya mengapa masa depan akan sangat kacau, sehingga sulit bagi saya untuk meramalkannya. Adapun Sue Yuzu, tidak perlu takut padanya. Jadi, pasti ada kekuatan besar tingkat alam semesta lainnya yang terlibat. Jadi, setelah saya menyelesaikan deduksi saya mulai menyelidiki berbagai bagian lautan alam semesta. Saya menemukan sesuatu. Kata Ye King. Apa yang kamu temukan? Saya menemukan bahwa semua bagian lautan semesta, termasuk medan perang tingkat abadi, telah ditutupi oleh kekuatan misterius. Kekuatan ini sangat tersembunyi dan kuat. Kekuatan ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Siapapun di bawah tingkat semesta tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Bahkan saya, setelah memeriksa dengan saksama, hanya menemukan sedikit kelainan, tetapi saya tidak dapat menangkapnya atau melihatnya. Ye King terus menjelaskan, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Bahkan senior pun tidak bisa memahaminya. Mungkinkah itu kekuatan yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta? Kata Lu Ming. Saya juga berharap itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta, tapi bagaimana kalau bukan? Kata Ye King. Sejak zaman dahulu kala, selain para master pencipta, di lautan semesta terdapat suatu kekuatan yang dahsyat, bahkan para senior pun tidak dapat menguasainya. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahaminya. Selain itu, saya juga menemukan hal lain. Energi asal dalam tubuh semua makhluk hidup yang tewas dalam pertempuran telah menghilang. Mereka tidak kembali ke dunia,
tetapi telah menghilang sepenuhnya. Seolah-olah mereka telah dimangsa oleh keberadaan yang tidak diketahui. Ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Kekuatan asal-usul sebenarnya adalah kekuatan kebenaran. Kata Ye King. Lu Ming terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan asal adalah kekuatan kebenaran. Bukankah kekuatan kebenaran adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh orang-orang tingkat alam semesta? Dia memiliki 3 jenis kekuatan primal di dalam tubuhnya, jadi bukankah itu berarti dia telah menguasai 3 jenis kekuatan kebenaran? Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan 3 jenis kristal untuk mengolah mantra asli hingga puncak tingkat ke-18. Kekuatan asal sudah sangat kuat. Sayangnya, kekuatan asal-usul tidak lagi efektif pada basis kultivasinya saat ini. Oleh karena itu, Lu Ming jarang menggunakan kekuatan asal-usul selama pertempuran besar. Kekuatan asal-usul dalam tubuhmu, yang juga dikenal sebagai kekuatan kebenaran, sangat lemah. Kekuatan itu jauh dari cukup untuk membentuk benih sejati, jadi tidak ada gunanya. Tanah leluhur diciptakan oleh ras langit. Ras langit juga yang memungkinkan para jenius dari berbagai ras di lautan semesta untuk memasuki dan menyerapnya. Namun sekarang, setelah makhluk-makhluk ini mati, kekuatan leluhur telah menghilang. Saya selalu menduga bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh ras langit. Mereka menggunakan berbagai ras di lautan semesta untuk mengeluarkan kekuatan asal dari kedalaman lautan semesta Yin Yang. Ini karena kekuatan sejati merupakan kebutuhan untuk kultivasi tingkat semesta. Tanpa kekuatan sejati, keberadaan tingkat semesta tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka. Ye King menjelaskan. Berita berat. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa Ye King memintanya memberi perintah untuk menghentikan orang-orang dari berbagai klan memasuki tanah asal. Namun, semua ras langit tingkat alam semesta telah mati. Mungkinkah senior menduga bahwa masih ada ras langit tingkat alam semesta yang hidup? Kata Lu Ming. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Penghancuran kekuatan asal mula telah diatur oleh ras surga di masa lalu, dan sekarang beroperasi sendiri. Namun, ada satu hal lagi yang membuatku khawatir. Bahkan sekarang, aku masih belum bisa menghubungi Secret Luminance dan Suani. Secara logika, mereka seharusnya sudah muncul sekarang karena para ahli ras langit telah meninggal dan kosmos agung telah menyegel dirinya sendiri. Namun, aku masih belum bisa menghubungi mereka. Kata Ye King. Mungkinkah kedua raja manusia itu sudah tumbang? Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Pada saat yang sama, dia menyebutkan bahwa dia telah melihat noda darah yang ditinggalkan oleh cahaya suci di dojo Sang Pencipta jauh di dalam istana abadi Sang Pencipta. Tidak, tidak. Dulu, aku menyimpan lempengan jiwa mereka. Jika mereka mati, lempengan yang pecah akan retak. Namun sekarang, lempengan jiwa mereka masih utuh, yang berarti mereka masih hidup. Kata Ye King. Itu adalah pertanyaan lain yang tidak dapat dia pahami. Senior, ketika alam semesta titik cahaya istana abadi penciptaan runtuh dan melahap mayat para ahli ras langit, apakah Anda pergi dan menyelidiki kemana mayat para ahli ras langit pergi? Kata Lu Ming. Saya tentu saja pergi untuk menyelidiki, tetapi area itu terlalu kacau karena runtuhnya alam semesta. Sudah sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang berguna. Namun, ketika Anda pertama kali memasuki istana abadi penciptaan, saya diam-diam memastikan bahwa orang-orang itu memang sudah mati. Sayangnya, saat itu kultivasi saya masih jauh dari pulih sepenuhnya, jadi saya tidak menyelidikinya secara detail. Oleh karena itu, dari petunjuk-petunjuk ini, masih banyak hal yang tidak diketahui di lautan semesta, dan bahaya bisa saja muncul kapan saja. Saya sarankan Anda menyempurnakan Hun Yihe menjadi tubuh pertempuran boneka dan mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat digunakan kapan saja. Kata Ye King. Baiklah. Kalau begitu, kita akan melakukan apa yang dikatakan senior dan menyempurnakannya menjadi tubuh pertempuran boneka. Lu Ming mengangguk. Basis kultivasinya masih pada tingkat Raja Abadi 9 transformasi, yang masih jauh dari tingkat alam semesta setengah langkah, apalagi tingkat alam semesta. Di sisi lain, Tang Feng tampaknya telah mencapai setengah langkah tingkat alam semesta, tetapi pada kenyataannya, ia masih sangat jauh dari mampu menembus tingkat alam semesta. Ia perlu mengumpulkan kekuatannya untuk waktu yang sangat lama sebelum ia memenuhi syarat. Itu baru terjadi beberapa tahun kemudian. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Dia akan memikirkan cara lain saat dia bisa menembus level alam semesta di masa depan. Lebih jauh lagi,
Bahkan jika dia berhasil menciptakan tubuh pertarungan boneka, dia dapat menyempurnakannya lagi di masa depan dan mengubahnya menjadi energi darah murni. Bab 5701, Memasuki Sumber Kekuatan. Senior, apa saja yang perlu saya persiapkan untuk tubuh pertarungan boneka? Lu Ming bertanya. Jika kita ingin melakukannya secepat mungkin, kita harus pergi ke suatu tempat, tempat di mana para master penciptaan meninggal, sumber kekuatan di kedalaman medan perang tingkat abadi. Tempat itu tidak akan menolak kita, kata Ye King. Lu Ming juga menantikannya. Sumber kekuatan itu adalah tempat di mana pencipta ras langit biru meninggal. Lu Ming belum pernah ke sana. Kamu bisa mempercepat kultivasimu di sana. Aku akan mengantarmu ke sana terlebih dahulu. Jika yang lain ingin pergi, mereka bisa pergi nanti, kata Ye King. Kemudian, semburan energi menyembur keluar, membungkus Lu Ming, dan terbang menjauh. Kecepatan tingkat alam semesta sangat cepat. Mereka menerobos kekosongan reruntuhan yang kacau dan bahkan tidak mencoba menghindari badai kekacauan dan badai guntur. Mereka berkali-kali lebih cepat daripada kitab suci kekosongan alam semesta Lu Ming yang berkekuatan penuh. Tidak lama kemudian, mereka tiba di medan perang tingkat abadi dan dengan cepat memasuki kedalaman lautan yang tak terbatas. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah gunung besar. Gunung besar ini tak tertandingi besarnya. Bahkan lebih besar dari kosmos manapun dan mengapung di atas laut. Gunung besar itu memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat dan tekanan yang kuat. Rasanya seperti dia sedang menghadapi lautan alam semesta yang danyin. Namun, di samping tekanan, Lu Ming juga merasakan keakraban. Lu Ming tahu bahwa ini adalah sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi. Lu Ming sangat terkejut. Setelah dua penguasa penciptaan lainnya jatuh, mereka telah berevolusi menjadi lautan alam semesta Yin Yang, yang luas dan tak terbatas. Dan sang pencipta ini telah berubah menjadi sebuah gunung raksasa. Meskipun gunung itu besar, namun masih jauh dari samudera semesta Yin Yang. Itu tidak memberikan perasaan yang kuat, dan energi yang dikandungnya tidak seluas samudera alam semesta Yin Yang. Mungkinkah kekuatan pencipta ini lebih rendah dibandingkan kedua pencipta lainnya? Ye King tampaknya telah menebak pikiran Lu Ming. Ia berkata, kekuatan master penciptaan ini jelas tidak lebih lemah dari dua lainnya. Gunung surgawi yang ia ubah setelah kematiannya terasa lebih lemah. Pasti ada alasan lain. Ayo, kita masuk. Ye King memimpin dan terbang menuju gunung besar itu, Lu Ming mengikuti dari belakang. Di puncak gunung tersebut terdapat sebuah celah yang menyerupai jurang dan mengarah ke bagian dalam gunung. Leluhur ras langit biru lahir dari gunung ini dan memanjat keluar dari celah ini. Ayo turun. Di bawah sana ada tulang-tulang para master pencipta kita, kata Ye King. Mereka berdua menyusuri celah itu hingga ke bawah dan akhirnya mencapai dasar. Sebuah kerangka besar duduk bersila di tanah. Kerangka itu sebesar bintang. Terlihat banyak luka di kerangka itu. Bahkan ada luka tusuk yang dalam di dahi. Dia jelas telah mengalami pertempuran tragis sebelum dia meninggal. Betapa padatnya kekuatan asal-usul. Mengapa tempat ini tidak menolak kita? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanah purba di samudera semesta Yin Yang, terutama tulang para master penciptaan yang berada jauh di dalam tanah purba, akan mengusir makhluk hidup dari Dao yang abadi. Semua makhluk hidup Dao abadi yang masuk akan mengalami serangan yang mengerikan. Namun di sini, mereka tidak ditolak sama sekali. Alasan mengapa samudera alam semesta Yin yang menolak makhluk Dao yang abadi adalah karena ras langit mengambil hal-hal tanpa batas. Pada masa-masa awal, makhluk-makhluk agung ras langit dapat masuk dengan bebas, dan mereka menjarah kekuatan asal di dalamnya. Meskipun para master penciptaan telah sepenuhnya jatuh, lautan alam semesta Yin yang telah mengembangkan kemauan setelah periode evolusi yang panjang. Meskipun tidak memiliki banyak kebijaksanaan, ia tahu bagaimana cara melawan. Ketika diserang oleh makhluk yang kuat, ia akan secara otomatis melawan dan menyerang makhluk kuat yang masuk. Makhluk yang lemah tidak akan diserang. Dan di sini, tidak pernah ada makhluk kuat yang merampas kekuatan asal-usul. Tentu saja, mereka tidak akan dibalas. Selain itu, energi di sini lebih lemah daripada energi di lautan alam semesta Yin Yang, dan kemauan yang lahir di sini tidak kuat. Ye King menjelaskan. Lu Ming mengamatinya dengan saksama dan menyadari bahwa ada beberapa kristal hijau di sekitar kerangka itu. Kristal-kristal itu sangat mirip dengan yang diperolehnya di kedalaman tanah reinkarnasi.
Jelaslah bahwa cahaya suci dan yang lainnya pernah ke sini sebelumnya dan telah memperoleh kristal hijau itu. Mereka telah memberikan satu kepada Lu Ming melalui suatu cara khusus. Mirip seperti kerangka di kedalaman samudera alam semesta Yin Yang, kerangka ini memancarkan tekanan yang menggemparkan, sehingga menyulitkan mereka untuk mendekat. Kekuatan kebenaran, kekuatan asal, di sini diperlukan untuk menyempurnakan boneka pertempuran. Saya akan menciptakan sumber kekuatan kebenaran di boneka pertempuran untuk meningkatkan kekuatan boneka pertempuran untuk waktu yang lama. Kata Ye King, bukankah tempat ini akan menolak kita jika kita menyerap kekuatan kebenaran di sini? Kata Lu Ming, kami hanya menyerap sedikit, tidak menjarah. Tidak apa-apa, Anda juga bisa bercocok tanam di sini dan melihat apa efeknya. Kata Ye King. Setelah mengatakan itu, Ye King mengeluarkan mayat Hun Yihe. Itu adalah burung bangau abadi yang besar dan tampak seperti manusia. Bulunya tampak terbuat dari emas abadi, dan memancarkan tekanan yang mengejutkan. 10 jari Ye King bergerak, membentuk jimat satu demi satu saat ia memulai penyempurnaan. Lu Ming duduk bersila di samping dan mulai berkultivasi. Namun, Lu Ming segera membuka matanya. Memang benar bahwa efek dari kultivasi di sini akan lebih baik. Namun, bagi Lu Ming, efeknya tidak terlalu besar. Kekuatan Upanishad dalam tubuhnya semuanya adalah kekuatan Upanishad yang kacau. Dia telah memahaminya dari kekosongan yang kacau, tetapi dia tidak menggunakan sumber kekuatan ini sebagai fondasi. Jadi, kekuatannya sangat terbatas. Tempat ini lebih cocok bagi mereka yang berada di bawah alam keabadian sejati atau mereka yang menggunakan tempat ini sebagai fondasi untuk berkultivasi. Senior, aku akan berkultivasi di tempat lain. Apakah kamu butuh pelindung? Lu Ming berkata pelan. Dia tahu Ye King bisa mendengarnya. Tidak, kamu bisa pergi sendiri. Ye King menjawab. Lu Ming mengangguk dan meninggalkan tempat itu, langsung menuju istana penciptaan abadi. Ia berencana pergi ke lempengan batu tanpa kata untuk mempelajari kitab suci yang abadi dan teknik-teknik yang abadi. Gambar Dao yang tak terhitung jumlahnya dapat mengakomodasi jenis aturan seni abadi lainnya dan memiliki potensi yang tak terbatas. Lu Ming berencana untuk mengintegrasikan lebih banyak aturan seni abadi dan melihat apakah ia dapat meningkatkan kekuatan seni abadi tersebut. Sebagian besar teknik surgawinya telah dikembangkan dengan sempurna dan telah mencapai batasnya. Jika ia ingin terus meningkatkan kekuatannya, ia harus menemukan cara lain. Ketika semakin banyak aturan teknik abadi diintegrasikan ke dalam segudang suara gambar, mungkin dia dapat menggunakan kombinasi lain untuk meningkatkan kekuatan teknik abadi lagi. Lu Ming mendatangi prasasti batu tanpa kata itu dan melihatnya. Tiba-tiba dia melihat teknik surgawi sedang dilakukan di atasnya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Pada saat ini, Lu Ming menerima pesan dari Raja Surgawi dari alam liar. Alam bawah telah membangun kembali Yin Manor. Dan tuan rumah itu berkata begitu. Awalnya, Dike Xuanyuan tidak akan bisa menjadi Master Prefektur. Bagaimanapun, dia masih belum berpengalaman dan baru saja menerobos ke alam semesta setengah langkah. Namun, karena orang-orang di dunia bawah tidak mengetahui identitas asli Dike, dan Dike sendiri sangat kuat, dia tidak memiliki banyak lawan di dunia bawah. Kedua, dan yang paling penting, ia mendapat dukungan dari Istana Yang. Pada hari Yin Manor dibangun kembali, Tang Feng secara pribadi memimpin orang untuk mendukung Dike, sedangkan yang lain hanya dapat memilih Dike sebagai penguasa istana.